Misalnya kalau kayak Ustazah ngomong seperti ini, Ustazah ngomongnya kan semangat. Ada yang mikir, Ustazah itu kalau ngomong emosian ya, kan gitu ya tuh. Ada yang mikir, Ustazah itu kalau ngomong membuat apa ya, kita nggak ngantuk gitu ya. Nah, jadi siapa yang mendengar dan di mana kata itu diucapkan, itu sebetulnya tugasnya kita sebagai public speaking. Makanya akhirnya latar belakang pendidikan audiens itu sangat mempengaruhi. Budaya audiens juga mempengaruhi, ya toh. Ekspektasi kamu terhadap ustazah juga mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah tadi situasi ruangan. Ini kita formal atau kita non formal. Kalau kita dalam pendidikan ini biasanya formal, tapi kadang-kadang kita non formal. Makanya kayak tadi ustazah awal-awal itu sebenarnya non formal, bukan formal. Kalau ustazah tadi formal, udah ustazah udah marah itu tadi. Misalnya Mas Fajar, Mas Arif, sampai udah sebulan ini ustazah tunggu gitu. Harusnya, ini harusnya ya Ustazah. Berdasarkan pikirannya Ustazah, kamu mahasiswa, sudah semester 6. Hari ini kamu paling tua mahasiswa. Karena di kita per tahun ini sudah tidak ada semester 8. Terakhir semester 7. Berarti kalau Ustazah mikir, oh semester 7 mesti paham ya. Ustazah bicara seperti ini harusnya paham. Nyatanya nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena sampai hari ini tidak ngumpulin tugas. Kan gitu, Arif, Imam. Ya, nah ini, jadi kan akhirnya Ustazah kemarin public speakingnya gagal istilahnya. Karena nggak semuanya 100% bisa apa namanya melakukan tugas yang di gimana? Harus tepat precision, precision. Kayak Ustazah kan tadi di awal kan rasanya ya Allah ini kok udah pengen emosi gitu. Ini kenapa sih kok nggak ngerjain gitu. Ustazah tuh udah menjudge Arif, Imam. Ini kelihatannya apa tidak menghormati Ustazah. Tapi Ustazah pikir, wah cuma satu dua orang. Tapi nanti Ustazah nggak mau kejadiannya kayak kakak kelas kalian ini. Besok Juli mau wisuda. Hari ini nilai dari Ustazah belum keluar. Dan Ustazah termasuk orang yang nggak mau. Terserah Mas, saya bilang dengan KTU. Terserah, madep saya lagi apa enggak. Karena waktunya satu semester saat itu. Ustazah ngasih apa UTS tidak dilakukan, Ustazah ngasih UAS nggak dilakukan. Kok minta nilai? Kalian kemana mesti dapat ya dari kakak kelas kalian itu. Itu orang terakhir yang harusnya tidak ikut wisuda. Tapi kalau Ustazah bilang udah kasih kesempatan 3 hari harus jadi. Tuh kalian kan disuruh ngisi ya kemarin ya. Itu. Jadi jangan ya, jangan main-main dengan waktu. Termasuk kita public speaking. Jangan main-main dengan bahan baku kata-kata. Kamu harus cari ketepatan katanya gimana. Jelas, clarity. Jadi jelas, gunakan struktur. Makanya kalau mau apa berbicara, speaking di depan orang, itu kita harus jelas juga. Kalau A ya A. Jangan gitu. Kan ada ya orang menerangkan presentasi kan, gak mau ini gitu. Ngambang ngomongnya. Itu harus jelas juga. Karena kalau kamu ngomong nggak jelas, dia nggak paham. Yang dengerin itu nggak paham. Lalu kalibrasi bahasa. Kalibrasi itu kesesuaian. Ya, sekarang Ustazah tadi hari ini public speaking, nggak mungkin Ustazah kan ngomong tentang manajemen hospitality. Jadi harus tadi appropriate-nya betul-betul tepatnya itu oh sesuai. Terus pangkas kata, ya kayak kemarin Ustazah bilang, hari ini kita 25 menit, presentasi 25 menit. Itu ekonomi kata, ya. Dan harusnya ketika speaking seperti ini, memilih diksi-diksi yang aktif. Terus metafora gitu tuh, itu untuk apa? Metafora kamu tahu ya? Metafora itu apa ya, menggambarkan sesuatu benda hidup kita dengan benda mati gitu. Misalnya senyummu laksana sinar matahari di langit seperti itu. Nah itu kata-kata seperti itu kalau tidak biasa baca itu berat pemilihan bahan baku ya itu. Jadi ngomong, nulis itu bahan bakunya dari baca. Makanya kalau literasinya rendah-rendah itu menandakan jarang membaca atau tidak pernah membaca. Ya, oke. Nih, tadi nih kalibrasi.
bahasa berdasarkan konteks. Kamu kadang ngomong di audiens, berbicara speaking di audiens umum, atau kamu sebagai akademis. Kalau hari ini kamu jadi guru, kamu akademisi. Saya sebagai dosen, saya akademisi. Ya, nah di sini kalian ada baca, ada tujuannya beda. Kalau audiens umum biasanya empati, udah pokoknya orang senang dengan kita gitu, udah itulah cukup tindakan nyata. Pokoknya apa yang kita omongkan ya sudah kita lakukan. Jadi nggak OOT, omong-omong tok gitu ya. Tapi kalau audiensnya akademis, kamu itu betul-betul ilmiah, data-datanya itu objektifnya itu betul-betul rigid. Ya, terus pemilihan diksinya, kalau audiens umum itu lebih sederhana, ya tuh bumi kita. Tapi kalau audiens kata-kata diksinya itu ya tinggi, kelas tingkat tinggi, ekosistem, terrestrial. Itu kalau kita nggak paham apa tuh maksudnya ekosistem, itu pada sebenarnya bumi, masa depan anak cucu. Tapi nggak ngomongnya generasi mendatang. Tindakan nyata, oh, intervensi antropogenik. Nah, seperti itu emang kelas ilmiah itu bahasanya tinggi-tinggi. Dan kita, saya, kalian masuknya di sini, akademisi. Jadi ada bedanya ya. Sarjana S1 ngomongnya ada bedanya, berbicaranya di depan umum ada bedanya. Efeknya apa? Kalau secara audiens umum, itu kan tadi menciptakan cuma emosi saja ya, tuh oh, seneng dan tidak seneng gitu tuh. Oh ini penting tidak penting. Tapi kalau kamu sekarang kita kayak ustadzah akademisi itu membangun kredibilitas intelektual dan presisi konseptual. Jadi harus kita punya konsep. Mana kalau teman-teman ini kok ustadznya kasih tugas terus kok nggak melakukan tugas, berarti kamu nggak punya konsep hidup. Kalau kamu punya konsep hidup, ini semester 7. MK mata kuliah saya berapa biji? Berapa banyak? Dan saya harus MK ini nilainya A semua. Apa yang harus saya lakukan? Dengan saya ini nggak nganggur, saya pekerja. Makanya saya milih kelas malam, saya milih kelas online. Bukan terus kamu pekerja, terus apa? Saja karena saya pekerja ya saya harus di itu saja dikasih apa keringanan-keringanan. Sudah ringan ini. Harusnya satu SKS itu 55 menit kali dua SKS ditambah harusnya eh, apa namanya tugas terstrukturnya juga 55 menit kali dua, lalu tugas eh, bebasnya itu juga 55 menit kali dua. Kalian enggak cuma masuk kelas ditambah tugas-tugas yang itu tugasnya enggak banyak. Itu udah enteng. Kok masih masih kalian tawar lagi? Ustazah, saya ngajar malam ini saya lembur Ustazah. Ustazah bilang, urusan lembur, urusan kamu kerja, urusanmu. Tapi hari ini dengan Ustazah urusannya kamu mahasiswa Ustazah. Kamu punya tanggung jawab di Ustazah. Ya, mungkin kalian baru kaget saat ini ketemu Ustazah. Tapi Ustazah kepingin memberikan kalian itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pilihan kalian. Ustazah nggak benci dengan kalian. Kalau Ustazah benci, udah Ustazah diemin kamu. Nggak melakukan tugas. Ustazah masih ngopiak-ngopiak tadi. Imam, gimana Mam? Arif, gimana Arif? Ya, karena kita mana? Karena kita akan jadi akademisi. Ya, akademisi efeknya itu ya Allah besar sekali. Kredibilitas kita sebagai manusia educated people harus kita tanggung jawabkan. Nih, ngomong speaker itu lihat mulainya dari mikir, mikir dulu. Jadi public speaking itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba kamu udah jadi ini yang buat apa namanya notebook LM terus udah dibaca tuh enggak, mikir dulu. Padahal sumbernya udah dari ustazah. Setelah mikir, yuk ngatur nih. Bagaimana kita, yuk volumenya gimana. Kayak ustazah kan kalau ngomong agak kecepatan ya. Beberapa kali Bu Yuni kan bilang, ustazah kalau ngomong cepet banget gitu. Ustazah ini udah berusaha nggak cepet, dulu lebih cepat lagi ustazah ngomong volumenya gimana, napasnya gimana diatur, artikulasinya, kejelasannya. Kita ini orang normal. Banyak ABK itu anak berkebutuhan khusus, nggak bisa ngomong artikulasi yang jelas sampai dia terapi wicara. Lah kita yang pada jelas ini, ayo kalau ngomong yang jelas artikulasinya, lalu pelafarannya. Dan seperti ini mestinya seperti ini. Jadi Ustazah, public speaking itu harus mikir, harus pertama kali mikir, punya gagasan, punya ide. Setelah itu yuk kita latihan dulu. Bagaimana ini volume kita, bagaimana ini napas kita.
Bagaimana suara kita apa pelafalan kita udah jelas apa belum? Udah standar apa belum? Itu harus kita jaga itu. Jadi selama ini kalau kalian public speaking udah istilahnya ya udah Ustaz gini-gini aja sudah Ustazah gini. Ustazah hari ini akan mengajarkan. Karena MK kuliah Ustazah ini, mata kuliah Ustazah ini memang mengajarkan bagaimana kamu praktek public speaking minimal standar sebagai kalian seorang guru. Tapi kok besok kalau jadi guru ya gitu-gitu aja Ustazah kita. Ya jangan jadi guru yang gitu-gitu aja. Kita jadi guru yang standarnya di atas. Itu kalau kalian akreditasi, kayak Ustazah di kampus akreditasi, kan nggak sesuai standar umum, harus melampaui. Lah kita milih yang itu, melampaui, jadi guru yang melampaui. Akan dikenang. Murid-murid kamu akan bangga punya punya guru kamu. Ya, nih, elokusi itu mengatur ritme dan dampak kecepatan. Ini Ustazah nih masih lemah di sini. Bu Yudi kadang-kadang kan bilang Ustazah ini saking kecepatan. Idealnya adalah 120 sampai 150 kata per menit. Makanya itu kadang-kadang Ustazah mikir, wih, Ustazah sampai 200 kalau ngomong per menit itu katanya. Ya, nah itu. Kalau terlalu cepat kan membingungkan. Tapi kalau terlalu lambat membosankan. Terus jeda, ada pause. Di Ustazah jedanya nggak begitu banyak. Karena Ustazah mikir ini waktunya sedikit, materinya banyak. Ya, jadi jeda bukan ruang kosong terus banyak kan yang presentasi seperti itu kan? eh kan gitu. Itu jedanya itu harus kita atur itu. Terus ada pitch. Pitch itu ya, fluktuasi rendah tinggi gitu, itu kita mau lihat apakah audiens itu ngikutin kita, emosinya ikut apa enggak dengan kita gitu. Misalnya kalau Ustazah gini, Ustazah ini semangat nih ngajar kalian, tapi kalian ngantuk, kalian terus apa eh, apa ya santai-santai aja lah, just so-so gitu ya, biasa-biasa aja. Itu juga karena ada pitch-nya di situ yang nggak pas. Nah, lalu tadi empasis penekanannya. Jadi ini semuanya elokusi. Elokusi itu mengatur ritme ini agar ada dampaknya. Hmm. Maaf ya, ada yang lewat itu. Cucunya Ustazah. Jadi akhirnya kita itu kalau public speaker seperti ini, public speaking seperti ini, kita ingin semua ada pengaruhnya. Guru ada pengaruhnya ke murid. Ustazah dosen ada pengaruhnya ke mahasiswa. Kalau kita pimpinan ada pengaruhnya ke bawahan. Seperti itu. Ya jangan dipikir itu public speaking itu nggak ada tujuannya. Banyak tujuan tadi 5 itu. Kalian tadi dari pertama, apakah dia memberi informasi? Apakah dia persuasi? Apakah dia emosi? Ya, seperti itu. Jadi pasti ada dampaknya. Nih, karena kita itu, kalian ya, besok menjadi guru bahasa Arab. Kan kita nggak boleh ngomong Arab gitu, setelah Arab. Harus fushah, harus fasih. Itu kita, kalau public speakingnya kok ada bahasa Arabnya, diusahakan bahasa Arab itu sefasih bahasa Indonesia. Nah ini, ya, karena itu jadi dui bahasa. Sekarang misal kamu udah ngomong mendengung itu kau baca Qurannya gimana? Eh, al al ah, itu itu menjadikan audiensnya bingung. Jadi harus itu menyatukan otoritas bahasa Arab karena kalian guru bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya itu sejajar. Ya, karena bukan hanya kekuatan materi, oh saya bisa bahasa Arab, saja nahu sorofnya bisa gitu. Tapi kok tidak punya keindahan fasih dalam bahasa Arab gitu ya, sepresisi bahasa Indonesia, itu nanti akan mempengaruhi audiens. Jadi, kenapa kalian harus menguasai bahasa Arab yang fusha? Ini hubungannya kalau nanti kalian berbicara dengan orang, oh paham, oh ini guru bahasa Arab ini. Terus saya udah membuktikan sendiri ketika di Mesir. Ketika kita bicara fusha itu lebih dihormati daripada kita ngomong alamiah. Ya. Nah, nih fasohah dan balaghah. Saya pikir dulu, Ustaz di Mesir juga belajar balaghah. Memang berat itu, karena itu sastra kan, estetika, indah. Ya, tak? Ya, jadi
kita ini faswahah itu harus fasenya di kredibilitas akademi dan keagamaan. Ya, kan? Nah ini yuk kita harus menguasai ini. Lalu tadi kejelasan tanpa ambiguitas ya. Jadi nggak nyampur, nggak membingungkan. Bahasa Arabnya tidak membingungkan. Terus retoris estetika balaghah. Ya, ada puisinya, perumpamaan, ada metaforanya, istiarohnya, ada kinayah, sindirannya. Itu kalau pakai bahasa Arab seperti itu. Jadi tidak kaku sekali. Fusaha itu tidak berarti kaku, tapi dia bahasa formal. Nih, ya, ada formal, ada semi formal, ada non formal. Formal itu seminar, apa namanya, workshop gitu ya, pidato kenegaraan. Nah, kayak kita ini, itu semi formal. Diskusi kelas, diskusi kelompok. Kalau non formal kalian paham lah. Ada obrolan-obrolan, ya apa rekenak-rekenuk gitu ya. Kita curhat-curhat, itu non formal. Ciri-cirinya juga sudah ada. Kalau formal bahasanya baku, kalimatnya lengkap. Tapi semi non formal ini kalian ketika presentasikan bisa bisa bahasa baku, tapi juga bisa bahasa yang fleksibel, tidak kaku, tapi sopan. Tapi kalau non formal udahlah, itu santai ngomong apa aja, humor-humor itu tidak apa. Nih, ini khusus untuk kalau kita public speakingnya dua bahasa ya. Jadi switchingnya ketika berpindah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu tidak tidak ajrok gitu istilahnya. Jadi fluence, jadi lancar. Oke lah, Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, tapi artinya pakai bahasa Indonesia. Itu switching alih kode. Atau kalian hanya mencampur bahasa Arabnya, itulah yuk kita masuk kelas yuk, yuk. Siapa yang ini ustadznya? Ustadz itu udah kata-kata bahasa Arab. Tapi kan dicampur tadi. Walaupun sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Atau enggak udah ahlan ahlan. Yuk kita itu kan kayak gitu. Itu udah mencampur bahasa Arab. Tapi kalau switching itu bahasa Arab dulu baru artinya bahasa Indonesia. Lebih formal ya. Nah ini bagaimana kita untuk mencampur dua bahasa ini bisa secara formal, bisa secara non formal. Nih, empat hal ini, gitu ya, inilah harus kita miliki dahulu sebelum kita menyampaikan kepada publik pidato kita atau verbal kita, komunikasi verbal kita. Satu, kamu membangun empati dulu kepada audiensnya. Jadi misalnya dipanggil gitu. Kalau guru kan udah tahu ngajarnya di kelas berapa, ngajarnya di SMA mana itu sudah paham muridnya. Tetapi kalau secara umum kita itu harus tahu dulu audiens kitanya gimana. Nah, membangun jembatan audiensnya gimana. Ya, itu pragmatik. Jadi biar bermakna nanti apa yang kita omongkan. Nah, yang kedua, ikhtiar al-kalimahnya. Nanti memilih kosakata-kosakatanya itu yang disesuaikan dengan audiensnya tadi. Nah, terus yang ketiga, kamu harus kita sebagai speaker itu harus menghidupkan ide melalui volume, ya toh? Terus nadanya, tinggi rendahnya, cepat, apa lambatnya kita ngomong, jeda-jedanya itu yang harus kita batasin, itu harus kita perkuat juga. Akhirnya, karena kita pendidikan bahasa Arab harus menyatukan balaghah bahasa Arab dengan fleksibilitas bahasa Indonesia. Jadi komunikasi verbal itu bukan sekedar kemampuan berbicara, komunikasi adalah seni menginspirasi, seni mendidik, dan menggerakkan dunia dengan kekuatan kata-kata. Ya, dan itu calon guru harus memiliki satu kecerdasan dari 8 kecerdasan yang ada di manusia yang harus ditingkatkan gitu adalah kecerdasan linguistik. Dan ini adalah modal untuk public speaking. Oke, itu terakhir. Kita sudah di 19.20.
Kita hanya punya waktu 10 menit, tapi karena Ustazah sudah menerangkan, kita 5 menit aja ya untuk ada yang mau bertanya. Setelah itu nanti Ustazah akan tutup. Karena tadi kita habis 15 menit di awal. Enggak 15 menit ya, 18 menit. Monggo, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ustazah mau tanya. Ya, Mbak Yuni. Bu Yuni. Kalau public speaking itu kan kita sama tujuannya kan mempengaruhi orang biar ikut gitu. Yang saya pikirkan kayak gini satu. Kalau misalkan yang kita ajak itu kata-kata kita itu ada benar salahnya tuh diikuti gitu kan dosanya yang nanggung yang ngajak itu ya. Oh iya, Khawatirnya pas itu ya. Nah, itu yang saya rasakan itu. Nah, itu. ya, Oh makanya ya ya ya. sebagai public speaker itu Mbak Yuni, kita sudah satu tadi nggak OOT yang saya di depan. Sebisa mungkin apa yang kita sampaikan itu udah kita lakukan, gitu loh sebetulnya. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Sampaikan kan ya, sampaikan satu ayat walau satu gini, ada sampaikan kebaikan walau itu sampaikan kebenaran walau itu pahit gitu, walau karena murah kan gitu toh. Atau enggak sampaikan kebaikan walau satu ayat. Nah, itu sebetulnya yang kita sampaikan harusnya sudah kita lakukan harusnya gitu loh. Kalaupun belum kita lakukan, itu kita berniat mengajak bersama-sama dengan kita untuk melakukannya gitu di niatnya. Kan semua kan innama a'malu binniyah kan gitu ya. Segala sesuatu kan mulainya dari niat. Nah, seperti itu Mbak Yuni. Jadi kalau ada kesalahan, yo kita bertanggung jawab. Makanya apa? Hati-hati kan. Makanya Ya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik uskut kan gitu ya. Diamlah. ya. Nah, gini Ustazah, kalau Ya, misalkan nantinya pekerjaan kita itu sebagai public speaking, nah, kan kita juga berusaha melakukan hal tersebut, tapi kan belum bisa melakukan kayak gitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Itu seperti apa? Ya, belajar bersama maksudnya ya. Nanti saya melakukan itu, tapi kan kapasitas orang kan berbeda. Ada masalah tertentu yang tidak bisa melakukan itu, tapi diharuskan kita untuk itu mengajak seperti itu, kayak gitu. jadi gini, semua manusia berproses Bu Yuni ya gitu ya. Kalaupun kalau kita tahu itu salah, apakah akan kita sampaikan? Kan enggak kan? Kalau kita udah tahu itu salah, tidak akan Hmm. kita sampaikan. Terus kalau itu tidak bisa, saya tidak bisa melakukan itu, ya jangan disampaikan. Terus sekarang hubungannya dengan mata pelajaran saya misalnya. Saya kan nggak bisa Bu Lili ini menyampaikan apa yang nggak saya nggak bisa menyampaikan apa yang tidak saya lakukan ini dan saya tidak sanggup untuk menyampaikan. Hari ini, hari ini kalian semua belajar, konteksnya belajar. Kalau dalam belajar melakukan kesalahan itu karena masih dalam konteks belajar itu dimaafkan. Saya pernah itu mendengarkan seperti itu dari siapa itu ya Gus dari Jawa Tengah itu yang rambutnya putih dia puisi tukang puisi kiai siapa namanya? Mus, mus. Mustafa Bisri. Seperti itu. Kalau melakukan kesalahan, tapi masih belajar Bu Yuni, itu masih dalam, tapi belajar lu ya nggak berhenti Bu Yuni. Makanya kalau Iya. ngomong gini mahasiswa, Bu saya itu nggak sebetulnya nggak bisa Bu kayak gitu, jadi saya nggak melakukan. Loh, kamu ini hari ini belajar, belajar itu kan saya udah bilang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu itu belajar. Kalau memang tidak mau, nggak mau mampu terus, nggak tahu terus ya nggak usah belajar. Ya Bu Yuni ya. Jadi Terima kasih. tetap harus dilakukan Terima kasih. ya. Jadi kita ini Terima dalam kasih. proses ini masih proses semua. Kalian masih proses belajar. Oke, Bu Yuni, siapa? Satu lagi. Ustazah Husnudon, kalian tetap akan paham apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Karena memang tidak ada yang memilih bab ini, tapi Ustazah bersyukur. Karena Ustazah akhirnya bisa menyampaikan materi yang mudah-mudahan minggu depan yang belum pada maju akan lebih baik lagi untuk menyampaikan, untuk menjadi speaker. Speaker itu susah ya, mau Ustazah Lili ya. Ternyata kalau kemarin kita itu presentasi ya, pokoknya ya gitu-gitu aja presentasi lah. Pokoknya apa sekedar menggugurkan kewajiban kan gitu ya.
Ya gitu Kolbi ya. Pokoknya melakukan, membuat gitu ya. Kok kayak sama Ustazah Lili kok sampai kayak gini ya. Saya kepingin kalian itu bisa as good as possible. Sebagus yang bisa mungkin seperti itu. Ada kemungkinan kau bisa bagus kok. Perkara terus misalnya Mas Fajar, Mas Imam itu kok enggak tidak melakukan, itu kan karena mungkin satu lupa. Makanya Ustazah usulkan aja Fajar, Imam, kamu lupa atau kamu sibuk gitu. Sibukmu dengan sibuknya Ustazah kelihatannya sibuk Ustazah deh. Tapi Ustazah masih bisa harus, oh ini tanggung jawab Ustazah kalau ngajar malam ngajar jam segini gitu. Ya Fajar, Imam, mudah-mudahan setelah ini kalian akan masuk terus. Bismillah, insya Allah, nah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah semester 6, ini tinggal terakhir. Tapi insya Allah, saya termasuk rajin, Ustazah. Guys, pokoknya daripada nggak ada yang apa Mas Imam, daripada nggak ada yang memuji, kamu muji diri sendiri aja ya. Enggak, Ustazah, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ustazah seperti ini tuh. Monggo di apa dipikir untuk husnudonya saja ya. Ustazah itu sebagai dosen kalian itu berkewajiban apa mahasiswa juga tahu tugasnya apa gitu ya. Ustazah tunggu besok kamu akan semakin bagus kalian semua dalam presentasi. Ustazah tunggu untuk data-datanya. Ustazah tunggu untuk artikelnya. Agar kalau satu orang sudah, Ustazah kan enak. Ustazah ngoreksinya banyak dan Ustazah juga kerjaannya banyak. Tapi Ustazah kepingin mengoreksi serigit mungkin agar kalian besok di semester 7 mudah-mudahan lebih enak lagi menulis artikelnya. Udah 2 bulan selesai. Habis itu cari apa? Habis itu ujian. Kalau yang di bagian kalian kan nanti artikel selesai, semhas, seminar hasil, baru masuk ke rumah jurnal. Bismillah udah. Nggak usah sampai apa ya, Desember selesai lah kalian. Udah. Terus besok Juli udah wisuda gitu aja. Juli ini kan kakak kelas kalian. Kalian Juli wisuda. Jadi semester 8 nggak ada. Semester 7 selesai. Udah. Dan jangan sampai kalian ini putus di tengah jalan. Udah tinggal 1 semester tok. Ini yang ada mata pelajaran. Semester depan nggak ada mata kuliah. Nggak ada mata kuliah sama sekali. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ustazah berdoa mudah-mudahan kalian tetap istiqomah ya. Tetap punya semangat menyelesaikan sampai selesai. Kalian udah jalan 5 semester lebih. Alhamdulillah. Udah. Walaupun banyak yang keluar ini di angkatan kalian tuh yang keluar 10 orang lebih. Tapi nggak apa-apa, itu sudah Ustazah harus belajar dari suatu kesalahan. Ya, itu aja malam ini dari Ustazah. Banyak maaf untuk Ustazah. Ini maaf ya Ustazah, sedang ada cucu di ada yang lewat-lewat iklan lewat seperti ini. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas apa ya, tetap keinginan untuk belajar. Banyak maaf untuk Ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.